Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufatih Riza dari kelas B27. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Ushul Tarbiyah. Sebelumnya izin untuk share screen materi yang akan saya sampaikan. Baik, materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang pokok-pokok kelembagaan tarbiyah Islamiyah. Yang pertama, pengertian dari lembaga tarbiyah Islamiyah itu sendiri. Secara terminologi, lembaga pendidikan Islam atau lembaga tarbiyah Islamiyah itu dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Jadi bisa suatu wadah, komunitas, ataupun sebuah tempat di mana di dalamnya itu terjadi proses kegiatan belajar ataupun transfer ilmu berupa pendidikan Islam. Kemudian, macam-macam lembaga Islam itu ada tiga. Yang pertama, pendidikan formal, yang kedua, pendidikan non-formal, kemudian yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan formal itu contohnya dari yang terbawah adalah Rodotul Atfal, kemudian tingkat di atasnya ada Madrasah Ibtidaiyah, tingkat atasnya lagi ada Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah, dan tingkatan tertinggi ada STAIN, IAIN atau UIN. Kemudian yang kedua, pendidikan non-formal, contohnya adalah masjid atau musola, madrasah diniyah, dan majelis taklim. Masjid dan musola di sini itu bukan hanya sebagai tempat ibadah rutin seperti sholat, tapi juga bisa diisi dengan sebuah pengajian-pengajian. Seperti contohnya pada saat bulan puasa yang ramai dilaksanakan umum di hampir di setiap wilayah itu pengajian kuliah subuh setelah ba'da subuh ataupun pengajian-pengajian sebelum menjelang buka puasa. Kemudian yang ketiga ada pendidikan informal, itu contohnya adalah pendidikan dalam keluarga. Kemudian masuk ke dalam pokok pembahasan lembaga tarbiyah Islamiyah dilihat ditinjau dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ahli. Kemudian yang ingin saya contohkan di sini adalah pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga itu merupakan pendidikan awal bagi anak-anak sebelum mereka memasuki pendidikan formal atau pendidikan yang lebih tinggi. Awal sekali pendidikan tentang ketuhanan, pendidikan mengenal Tuhan, ataupun yang lainnya itu diawali dari pendidikan di dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan selaras juga dengan pendapatnya Ki Hajar Dewantoro yang dituliskan oleh Abu Dinata dalam bukunya Filsafat Pendidikan, bahwasanya pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama kali bagi anak-anak. Bahkan masih di dalam kandungan pun itu sudah dididik tentang ketuhanan. Contohnya apa? Contohnya misalkan pada saat anak itu dikandung oleh ibunya itu diperdengarkan murotal-murotal Al-Qur'an. Itu semata-mata mengenalkan kepada anaknya tentang Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia lahir, bagaimana anak-anak itu dididik atau dikenalkan disiplin, kemudian mengenal Tuhannya dengan cara apa? Dengan cara misalkan diajari doa-doa harian. Misalkan mau makan, apa yang dilakukan? Membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat yang sesederhana itu. Artinya dari kecil, sedari kecil, sedari usia dini itu sudah diajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai tentang ketauhidan, nilai-nilai tentang akidah. Kemudian ditinjau dari Al-Quran,
lembaga pendidikan Islam itu bisa tersirat dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dalam ayat ini memang tidak langsung tertulis bahwasanya di situ ada sebuah pendidikan atau pengajaran, tapi dari bahasaku anfusikum wa ahlikum naro, menjaga diri dan juga keluarga dari siksa api neraka. Menjaganya bagaimana? Ya jelas dengan menjaga dari segala 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 sesuatu hal yang menjerumuskan kita maupun keluarga kita kepada api neraka. Eee, Hal yang paling mudah adalah ya kita harus menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah yang memungkinkan kita untuk masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, menjaga itu ya bisa bisa diartikan sebagai mendidik, mem memberikan pengetahuan kepada keluarga kita hal-hal apa saja yang membuat kita masuk ke dalam neraka dan itu harus kita hindari. Nah, dari hal-hal tersebutlah, dari itulah tercipta sebuah pendidikan kepada keluarga, terkait dengan menjaga diri agar kita terhindar dari siksa api neraka. Itu dalil Al-Quran tentang lembaga pendidikan di dalam keluarga. Kemudian selanjutnya ditinjau dari hadis itu ada pada hadis riwayat Muslim nomor 2658 yang berbunyi ataupun yang artinya intinya Rasulullah SAW bersabda, seorang anak tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sebagaimana hewannya dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat, maka apakah kalian merasakan adanya cacat? Nah, dari hadis tersebut juga dijelaskan sekali lagi bahwa anak itu terlahir dari dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian dia mau jadi Majusi, mau jadi Nasrani atau Yahudi tergantung dari didikan orang tuanya. Kembali lagi di sini proses mendidik anak. Ya di dalam keluarga tersebut ada sebuah pendidikan Islam. Kalau dari kecil dia sudah dikenalkan dengan Tuhannya, dengan pendidikan Islam, ya insya Allah pada saat dia dewasa nanti, dia sudah mempunyai bekal tentang keislaman. Kalau orang tuanya Nasrani, ya pasti akan dididik dengan agama Nasrani. Tapi kita sebagai orang Islam, maka ya mendidik anak-anak kita pasti dengan pendidikan Islam. Dengan seperti itu, maka nanti diharapkan setelah anak-anak kita tumbuh dewasa, mereka sudah mempunyai keimanan yang cukup, keimanan yang cukup sebagai bekal mereka saat sudah dewasa. Selain juga nanti ditambah dari pendidikan-pendidikan yang lain. Tapi ya awalnya itu dimulai dari sebuah pendidikan keluarga. Kemudian ditinjau dari pendapat para ahli, itu dikemukakan salah satunya oleh An-Nahlawi bahwasanya pendidikan keluarga itu apa? Pendidikan keluarga adalah usaha yang dilakukan oleh ayah dan ibu sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai akhlak, keteladanan, dan kefitrahan. Jadi orang tua, ayah dan ibu itu mempunyai tanggung jawab mutlak dalam memberikan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai keteladanan kepada anak-anaknya. Tanggung jawab utamanya ada pada orang tua. Adapun nanti setelah dia dewasa, kemudian dimasukkan ke dalam sekolah, baik sekolah yang formal maupun non formal,
itu sifatnya adalah tambahan, tapi tanggung jawab utamanya tetap ada pada orang tua, tetap pada ayah dan ibu, di mana ayah dan ibu itu berarti masih dalam lingkup pendidikan di dalam keluarga. Itu salah satu lembaga pendidikan yang ditinjau dari Al-Quran, hadis, dan pendapat ahli. Selain itu, ada pendapat juga dari Quraisy Shihab. Beliau mengatakan bahwasanya keluarga adalah sekolah bagi anak-anaknya. Jadi sekolah yang pertama kali adalah sekolah di dalam keluarga, dalam pendidikan keluarga. Sebab anak-anak, usia anak-anak itu tanggung jawab utamanya adalah dalam keluarga. Maka itu kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak-anak kita, utamanya saat mereka masih dalam usia dini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pokok-pokok kelembagaan tarbiyah Islamiyah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.